ada yang kemudian menjadi mendengar suara-suara. Suara-suara ini kan sebenarnya buah pikiran kita, tetapi itu seperti terdengar dari luar gitu. Nah, jadi saya sebenarnya berpikir bahwa saya ingin mengakhiri gitu. Tetapi saya tahu secara agama itu tidak baik. Aku sudah ada diagnosa itu dari sekitar tahun 2010. Jadi sampai tahun udah sekitar 14 tahun ya. Diawali dengan ya ada sebuah masalah yang menurut aku cukup besar. Dan itu ternyata memicu aku untuk mengalami episode depresi saat itu. Itu memang berat sekali sampai pendidikan aku pun harus terhenti gitu. Terus rasa-rasa ingin mengakhiri hidup, bunuh diri itu udah berkali-kali muncul. Belum lagi kemudian kalau kita mengatakan bahwa kayak nggak bertuhan, kayak tidak punya kepercayaan, kayak nggak punya iman. Mungkin kita sebenarnya berpikir untuk memberi semangat gitu ya, barangkali. Tetapi untuk teman-teman kita dalam kondisi seperti itu, kata-kata kayak gitu justru makin membenarkan gitu kan ya. Karena kalau aku pribadi saat itu ngerasa biasanya tuh muncul pikiran-pikiran seperti itu saat lagi sendiri misalnya. Jadi rasanya di pikiran penuh gitu misalnya, atau ada hal yang lagi masalah terjadi, tapi nggak tahu mau cerita ke siapa, akhirnya mesti ngasih tahu orang. Cuma orang nggak bisa nge-reach out, akhirnya sepi, dan akhirnya itu yang membuat aku jadi semakin merasakan lebih intens lagi tuh rasa pengen bunuh dirinya. Salam jumpa kembali dalam segmen Inspirasi Kreatif. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Martabat manusia bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sebaliknya, martabat manusia itu adalah sesuatu yang melekat. Maka martabat manusia tidak bisa dihilangkan. Pembicaraan mengenai martabat manusia ini tentu saja ada tindakan-tindakan yang berlawanan dengan paham seperti itu. Salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar ada satu keluarga yang bunuh diri di daerah Jakarta Utara. Apa yang menyebabkan orang bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri? Seseorang itu sedang berpikir bahwa dirinya lebih baik mengakhiri hidupnya. Dan apa yang bisa kita lakukan kalau kita tahu orang terdekat kita ingin melakukan bunuh diri? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Hervita Diani, kemudian Mbak Vindi Ariela yang kita bisa panggil dengan Mbak Vindi. Terima kasih Ibu dan Mbak sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, mulai dari Ibu Vita, ya Ibu Vita boleh cerita nggak aktivitas Ibu keseharian apa Bu? Baik, terima kasih banyak. Saya Vita, seperti tadi diperkenalkan. Saya seorang psikiater. Saat ini bekerja di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai staf pengajar di Departemen Psikiatri. Saya juga bertugas di manajemen di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun demikian, saya juga saat ini sebagai Ketua Dioskaritas S atau Forum Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa Keuskupan Agung Jakarta bersama dengan Bruder Petrus untuk menyelenggarakan layanan bagi teman-teman dengan masalah kesehatan jiwa di Rumah Antara Atma Brata. Dan saya juga saat ini membantu Kementerian Kesehatan bersama Mbak Vindi juga, ini Mbak, kami berdua menjadi anggota kelompok kerja kesehatan jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu barangkali yang bisa saya perkenalkan tentang aktivitas saya. Terima kasih Bu Vita. Nah, kalau Mbak Vindi, boleh cerita nggak aktivitas Mbak Vindi sehari-hari? Iya, kalau saya perkenalkan, saya Vindi. Saya sehari-hari sebenarnya sih lebih suka berkarya dan ke arah seni ya, jadi mungkin bisa dibilang seniman kali ya. Tapi saya juga mempelajari ilmu-ilmu seperti terapi seni, sehingga saya membuat kelas-kelas atau workshop untuk teman-teman yang mengalami masalah kesehatan mentalnya untuk bisa berekspresi gitu. Jadi mereka melalui berkarya, saya bimbing untuk saling mendapatkan support juga. Dan saya juga aktif di Yayasan Bipolar Care Indonesia sebagai ketua. Iya, Ibu Vita, boleh dijelaskan sebetulnya resiko bunuh diri itu seperti apa? Baik. Jadi kami kalau membantu teman-teman dengan masalah kesehatan jiwa yang memiliki risiko bunuh diri,
Yang pertama itu adalah adanya pemikiran gitu untuk mengakhiri hidup gitu. Jadi pertama ide dulu gitu, ada pikiran. Lalu kemudian ada yang berlanjut menjadi sudah membayangkan bagaimana caranya nanti gitu. Jadi awalnya tuh ada yang cuman berpikir, aduh nih kayaknya aku kalau nggak ada di dunia kayaknya bagus nih gitu. Tapi belum mikir tuh gimana caranya. Atau merasa bahwa pengen tidur terus yang panjang gitu dan nggak pernah bangun lagi tanpa paham harus gimana caranya. Nah tapi kelompok yang kedua adalah yang sudah sampai memikirkan gitu ya, misalnya membayangkan akan pergi ke tempat yang tinggi, lalu kemudian mungkin akan minum obat-obatan tertentu begitu, atau melukai diri gitu. Jadi kurang lebih caranya sudah dibayangkan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang berpikir, sudah memikirkan caranya dan mencoba gitu. Tapi terus kemudian ya tidak berhasil gitu. Jadi itulah yang kami sebut sebagai risiko untuk bunuh diri. Jadi mulai dari yang beride saja tapi sudah masuk risiko. Sehingga harapan saya adalah tiap ada orang yang menyampaikan itu tidak dibecandain gitu nih. Karena itu sebenarnya sudah sebuah risiko. Lalu kemudian memikirkan caranya, dan yang ketiga sampai mencoba. Menurut pengamatan dan pandangan Ibu Vita, apa yang menjadi faktor penyebab orang memiliki kecenderungan untuk bunuh diri, Bu? Sebenarnya kalau ditanya tentang penyebab mengapa teman-teman memiliki resiko bunuh diri, jujur secara besarnya paling banyak identik dengan gangguan depresi. Jadi penyebab paling besarnya itu, tapi artinya ada yang bukan karena depresi. Nah, meskipun gangguan depresi, kami juga tetap melihat bahwa ada faktor biologis, ada faktor psikologis, dan ada faktor sosial yang melatar belakangi. Jadi faktor biologis itu maksudnya ketika di dalam keluarganya ada riwayat keluarga yang juga punya masalah emosi. Tidak harus betul-betul depresi, pokoknya ada emosi gitu. Jadi ada di anggota keluarganya mungkin kesulitan untuk mengelola emosinya. Nah biasanya seperti itu akan ada garis yang menurun gitu. Jadi secara genetik ada. Nah namun demikian ada juga yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu yang membuat susunan saraf pusat itu atau otak kita itu ada ketidakseimbangan zat kimia otak. Misalnya pada mereka yang pasca stroke, lalu kemudian mengenai area-area tertentu gitu di bagian otak kita itu yang kemudian menjadi lebih mudah menangis, menjadi gampang sedih, tapi sebelumnya nggak begitu gitu. Jadi perubahan karena penyakit-penyakit tertentu. Jadi itu latar belakang secara biologis. Kalau secara psikologis berhubungan dengan kapasitas kami atau kapasitas kita dalam hal menyelesaikan masalah gitu. Misalnya bisa saja tidak terlalu biasa menyelesaikan masalah karena selama ini yang menyelesaikan masalah adalah orang lain. Jadi misalnya saking sayangnya begitu nih, berusaha untuk agar yang bersangkutan itu tidak usah berpikir banyak gitu, sehingga semua masalahnya diusahakan diselesaikan oleh orang lain. Tetapi kan yang bersangkutan sendiri menjadi tidak terampil untuk menyelesaikan masalah. Terlebih kalau orang tersebut misalnya sedang pergi gitu atau tinggal jauh dari yang bersangkutan. Sehingga ada rasa ketergantungan dalam tanda kutip, maksudnya hubungan yang sangat dekat yang biasanya ada orang lain menyelesaikan. Juga jadi kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan atau kekuatan dalam menghadapi masalah sehari-hari gitu. Ada orang seperti yang kita ketahui berpisah dengan pasangannya itu ada yang ya udah gitu kan, dia nanti mencari pasangan baru. Tetapi ada orang yang pasangan ini adalah sesuatuku sekali gitu. Sehingga kalau hilang ya saya akan sangat kehilangan mendalam gitu. Jadi itu berhubungan dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Lalu ada juga yang memang berhubungan dengan kepribadian-kepribadian tertentu yang memang teman-teman ini menjadi sangat mudah frustrasi gitu ya. Apapun kekecewaan yang mungkin di mata kita sebagian besar kayaknya biasa saja atau ya memang nggak enak tapi nggak usah berlarut-larut, tapi pada kepribadian tertentu itu menjadi sangat frustrasi begitu. Nah atau teman-teman juga ada yang kemudian impulsif. Jadi ketika menghadapi sesuatu nggak nyaman langsung berpikir untuk
mengakhiri hidup saja gitu, karena ingin lari dari situasi yang tidak nyaman. Kelompok ketiga tadi adalah penyebab yang secara sosial. Nah, secara sosial ini paling banyak berhubungan dengan kekerasan. Gitu. Jadi kekerasan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi kalau untuk orang muda bisa oleh mungkin orang tuanya atau saudaranya atau juga teman-teman. Kalau sekarang ya perundungan-perundungan yang kita hadapi itu juga bagian dari kekerasan. Apalagi sekarang perundungan nggak cuman ngerjain gitu ya, misalnya saya ditarik rambutnya gitu, nggak cuman itu. Sekarang kan media jauh lebih tajam gitu ya, kalau misalnya ngomongin tentang orang lain dan itu langsung tersebar di mana-mana. Misalnya termasuk saya dibuat stiker, saya dibuat meme tertentu gitu kan, jadinya bahan ketawaan, itu semua juga adalah perundungan. Berikutnya yang berhubungan dengan sosial adalah perasaan kesepian. Gitu. Jadi ada rasa sepi. Sepi ini bukan berarti tidak punya teman gitu. Ada temannya, tetapi kok kayaknya kalau ngomong tuh nggak pernah seide gitu. Jadi kayaknya kok saya asing sendiri gitu. Yang lain suka misalnya film A, sementara saya kok sukanya yang B ya gitu. Nah itu pun juga bisa menimbulkan perasaan kesepian. Jadi ide yang paling menonjol adalah adanya perasaan kesepian dan kemudian seperti rasa tidak berdaya untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, kalau tadi saya katakan itu kurang lebih yang berkaitan dengan depresi, tapi ada juga teman-teman tuh yang memang gara-gara yang tadi kita bicarakan biologi, psikologis, dan sosial, lalu kemudian ada yang kemudian menjadi mendengar suara-suara. Suara-suara ini kan sebenarnya buah pikiran kita, tetapi itu seperti terdengar dari luar gitu. Nah, jadi saya sebenarnya berpikir bahwa saya ingin mengakhiri gitu. Tetapi saya tahu secara agama itu tidak baik, lalu seperti terdengar ada orang yang menyuruh saya melakukan itu gitu. Jadi disuruh gitu. Nah, pada kelompok teman-teman yang kami sebutnya sebagai skizofrenia, mereka biasanya melakukan risiko itu karena disuruh. Dan dia mengikuti hal tersebut gitu. Atau dia melihat sesuatu yang kayaknya mungkin dia lihat sebagai sosok penyelamat gitu, mungkin Yesus gitu, terus mau ikut padahal itu ke tempat yang tinggi atau berbahaya dan sebagainya. Jadi ada kelompok yang demikian. Kelompok lain juga jangan lupa untuk teman-teman yang menyalahgunakan obat atau zat gitu ya, narkoba lah kita sebutnya. Bermaksud untuk menghilangkan rasa tidak nyamannya, menghilangkan rasa nyerinya, terus kemudian pakai obat. Tapi setelah pakai obat kan ternyata akibatnya panjang tuh. Nah jadi tambah sedih, tambah nggak keruan hidupnya, mungkin jadi menjual banyak barang untuk membeli narkoba, terbelit hutang, pinjol, judi online, tambah dalam, terus kemudian merasa semakin tidak ada jalan keluar, maka kemudian terpikir untuk lari atau pergi dengan cara itu. Terima kasih Bu Vita untuk penjelasannya. Bagi saya sendiri, mendengar penjelasan dari Ibu Vita itu sampai pada satu semacam keyakinan bahwa pengalaman untuk mengakhiri hidup itu bukan sesuatu yang sengaja dirancang ya. Nah, untuk Mbak Vindi ini, saat berpikir untuk melakukan percobaan untuk mengakhiri hidup itu sebetulnya apa yang terjadi dengan Mbak Vindi, dan boleh cerita nggak Mbak Vindi? Iya. Jadi kalau di saya itu memang sebenarnya mungkin pertama tuh ada warningnya dulu nih, tanda-tandanya gitu. Misalnya mulai di saat aku mulai sedih pertama. Tadi kan dokter Vita membahas tentang depresi ya. Depresi kan kondisi di mana saat kita moodnya turun gitu. Biasanya dominasinya tuh mulai sedih. Terus mulai muncul pikiran yang putus asa. Jadi nggak langsung tiba-tiba lagi oke-oke terus tahu-tahu saya kayak kepingin mengakhiri hidup gitu. Sebenarnya sih kalau di saya tidak seinstan itu gitu. Tapi ada prosesnya sampai akhirnya setelah merasa putus asa, terus mungkin mencari pertolongan tapi lagi nggak ada yang bisa diraih, jadi ada rasa sepi juga tadi. Dan itu sampai akhirnya satu titik tuh dimana kayaknya aku nggak pingin lagi nih ngerasain hal yang kayak gini. Solusi terbaik apa? Ya udah deh mending nggak ada aja di dunia ini, seperti itu. Jadi tadi itu kan baru masuk resiko yang kelompok pertama tadi ya. Nah, habis itu nanti kalau misalnya ternyata tidak ada kegiatan atau mungkin aktivitas yang membantu aku untuk pulih keluar dari pikiran itu, berlanjut tuh ke yang tahap kedua yang jadi mulai ada ide-ide caranya gitu. Sampai akhirnya kalau emang
digabung dengan perilaku impulsif tadi akhirnya sampai percobaan gitu. Kembali ke Ibu Vita nih, kecenderungan untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri itu apakah sebetulnya disadari juga oleh yang bersangkutan, Bu? Biasanya Ibu amati bagaimana, Bu? Baik, terima kasih banyak. Nanti Mbak Vindi bisa menambahkan, perilakunya, idenya disadari oleh teman-teman. Jadi teman-teman tahu ini saya jadi punya ide untuk pengen udahan gitu. Atau kok sampai mau mencoba itu pun teman-teman menyadari. Tetapi yang sulit untuk teman-teman kadang-kadang dalam percakapan kami gitu ya, apa ya kok tahu-tahu aku begini gitu. Kenapa kok tahu-tahu aku terpikir untuk pengen udahan gitu. Padahal lagi sebenarnya relatif baik-baik aja. Kok kayaknya hidup saya dibandingkan orang lain juga lebih baik, tapi kok aku pengen begini gitu. Jadi perilakunya atau risikonya teman-teman sadari jelas karena idenya itu muncul, lalu kemudian bahkan mau melakukan perilakunya juga dilakukan gitu ya, teman-teman melakukan itu secara sadar. Tetapi yaitu tadi yang tidak disadari adalah perjalanan menuju ke sana, gitu, bahwa apa yang terjadi kok saya mendung gitu. Dan mendung ini lama-lama makin dalam. Kadang-kadang kalau ditanya ada apa gitu, kadang-kadang kalau kami bicara juga ada apa Mbak, nggak tahu gitu. Nah yang nggak tahu itu tuh yang tidak disadari, bahwa ada pemicu-pemicu tertentu yang tadi tuh akhirnya Mbak Vindi cerita bahwa kayaknya rasa sepinya itu gitu yang makin grogotin gitu, minta tolong lagi nggak ada yang bisa dimintai pertolongan, mau diajak ngobrol nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Jadi ada rasa sepi yang kok mundur lagi, kenapa merasa sepi padahal itu tadi ya di rumah ada orang, teman juga sebenarnya banyak gitu. Nah itu tuh yang tidak disadari gitu. Tapi kalau idenya maupun perilakunya untuk mencoba, teman-teman menyadari. Dan justru itu pintu masuk untuk pertolongan juga karena teman-teman menyadari gitu. Tetapi ya itu tadi, supaya tidak berulang, kami juga harus membantu teman-teman juga menyadari apa yang selama ini memicu, karena itu yang sering tidak disadari. Terima kasih. Apakah Mbak Vindi mau menambahkan sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Vita, boleh? Iya, jadi saya setuju sih. Jadi kadang misalnya tadi kan saya sebutkan bahwa saya merasa sedih, ada aja perjalanannya gitu ya. Tapi kadang tuh kita memang seringkali karena awareness-nya belum terbentuk, jadi tidak menyadari proses itu. Jadi pas awal-awal aku baru didiagnosa, itu memang belum di tahap bisa menyadari segala perubahan itu. Nah setelah aku mulai belajar gitu, konsultasi, terus tahu wawasannya juga, baru mulai sadar bahwa ini sepertinya saya sudah mulai masuk ke area yang hitam nih, misalnya seperti itu. Jadi memang perlu untuk menyadarinya pun bagi seorang penyintas tuh perlu latihan juga mungkin ya. Karena seringkali juga kalau ditanya ada apa, nggak tahu kenapa ya gitu. Padahal sebenarnya ada yang mendasari, cuma kita tidak terlatih untuk mempelajarinya gitu mungkin. Belum waspada ya. Belum waspada, betul. Terima kasih Mbak Vindi ya. Pastinya ada perjuangan yang Mbak Vindi lakukan, bahkan kita bertemu sekarang di sini saja ini puji Tuhan ya. Berarti ada suatu perjuangan yang Mbak Vindi sudah bisa lewati, ada sebuah pergulatan. Nah, bisa diceritakan sebetulnya perjuangan Mbak Vindi untuk bisa mengatasi itu semua itu bagaimana, Pak? Jadi aku sudah didiagnosa itu dari sekitar tahun 2010. Jadi sampai tahun udah sekitar 14 tahun ya. Diawali dengan ada sebuah masalah yang menurut aku cukup besar. Dan itu ternyata memicu aku untuk mengalami episode depresi saat itu. Itu memang berat sekali sampai pendidikan aku pun harus terhenti gitu. Terus rasa-rasa ingin mengakhiri hidup, bunuh diri itu udah berkali-kali muncul. Dan beberapa kali percobaan juga. Tapi ya balik lagi masih dikasih kesempatan untuk hidup, berarti masih ada mungkin misi atau hal yang masih bermanfaat dalam diri saya gitu yang perlu dibagikan. Dan itu luar biasa sih, maksudnya kayak kalau di merecall memori perjuangan itu bener-bener kayak apa ya, itu memang berat, tapi pada akhirnya ya mungkin itu yang emang harus saya lewati sampai akhirnya bisa di titik sekarang, bisa berbagi pengalaman seperti itu. Saya memang harus melewati yang berat itu dulu gitu. Dan dulu tuh
depresi, terus sampai pendidikan berhenti, sampai ya ada beberapa masalah juga yang timbul gara-gara depresi itu. Dan akhirnya saya coba mencari cara keluar dari sana selain minum obat, kan rutin ke psikiater, terus juga ada semacam talk terapi gitu, kita ngobrol-ngobrol, psikoterapi, dan saya juga melakukan kegiatan seni untuk membantu pemulihan, sampai akhirnya bertemu dengan teman-teman sesama penyintas gangguan jiwa dan membentuk yayasan seperti itu. Itu memang proses yang sangat tidak mudah, dan pergulatannya itu benar-benar apa ya, mungkin susah ya digambarin pakai kata-kata karena mungkin karena berat, jadi kayak wah kayak kadang aku pun merasa wah gila juga ya bisa sampai di titik ini tuh kayak benar-benar luar biasa gitu, dan itu yang perlu saya syukuri. Dan pergulatannya itu memang tidak mudah, dan itu hal yang apa ya, kayak mungkin aku menyampaikan sedikit pesan ya kalau misalnya bagi ada teman-teman yang melihat dan ada di titik itu gitu, titik pergulatan itu pada akhirnya nanti akan ada jalan terang gitu lah mungkin. Walaupun kadang pergulatannya ya kembali, lalu jalan lagi terang, lalu kadang gelap lagi, terang lagi, itu bagian dari hidup sih menurut aku begitu. Dalam pengamatan Ibu atau juga dalam pengalaman Ibu, apakah orang bisa tahu bahwa orang di dekatnya itu punya kecenderungan untuk bunuh diri atau ingin mengakhiri hidupnya, Bu? Dalam pengamatan Ibu bagaimana? Baik, matur nuwun Pak. Ada yang langsung, tapi ada juga yang tidak langsung. Seperti tadi Mbak Vindi sampaikan ya, bahwa sampai ke ide itu sebenarnya sebuah perjalanan. Nah, kalau saya bercakap-cakap dengan teman-teman, maka pada akhirnya kata yang saya suka adalah perubahan. Gitu. Jadi biasanya orangnya sangat rame, ceria, kok mendadak gak ada suaranya. Ada perubahan gitu ya, dari yang biasanya ceria menjadi tidak. Ada yang biasanya senang kalau yuk makan yuk gitu. Enggak, ini nggak mau menyendiri. Jadi yang tadinya biasanya bersama-sama menjadi lebih senang sendiri, perubahan. Ada juga yang tadinya begitu sabar menjadi sangat mudah tersinggung gitu. Apapun menjadi masalah gitu. Biasanya bicaranya halus menjadi sangat firm, tegas, suaranya keras, marah gitu. Perubahan. Jadi sebenarnya perubahan itu ada kalau kita mau peka. Apalagi kalau kita membiasakan untuk setiap saat tanya how are you gitu. Kami pun juga suka begitu tuh, entah Mbak Vindi ke saya atau saya ke Mbak Vindi gitu. Just untuk meraba rasakan juga gitu, jangan-jangan memang saya ada yang berbeda, tapi meskipun tidak harus gitu. Nah jadi kata pertama adalah perubahan. Kadang-kadang setelah ada perubahan itu, terus kemudian ditanya kok berubah gitu. Ada yang kemudian mau bercerita. Nah, teman-teman ini biasanya mengungkapkan beberapa istilah seperti yang tadi. Ada yang ekstrim memang berpikir gue mau ngapain gitu. Sebuah metode gitu diceritakan, misalnya pergi ke tempat ketinggian terus apa gitu. Tapi ada juga yang kata-katanya itu terselubung gitu. Seperti tadi, kayaknya kerjaan gue udah selesai semua ya, kayaknya semua urusan udah beres nih. Kalau gue pergi kayaknya nggak apa-apa gitu. Kan kalau mendengar itu mungkin kita nggak berpikir macam-macam, bisa mikir oh mau cuti ya, oh mau apa gitu. Tapi jadi ada kalimat-kalimat perpisahan sebenarnya. Atau terus kemudian menyampaikan bahwa itu tadi kayaknya dunia mungkin lebih happy kalau saya nggak ada. Orang tua saya mungkin akan lebih rukun kalau saya nggak ada. Pokoknya membayangkan bahwa keberadaannya itu akan membawa kebahagiaan gitu buat sekitar. Dan pada saat itu mungkin teman-teman lupa bahwa justru pada saat teman-teman pergi semua orang akan berduka. Misalnya tentang sahabat yang selama ini diperhatikan, mungkin pasti akan kehilangan, nggak ada lagi yang memperhatikan gitu, sehingga dia menangis. Tapi pada saat itu teman-teman bisa jadi nggak menyadari itu. Benar-benar sangat berfokus pada rencana yang dipikir adalah rencana terbaik pada saat itu gitu. Lalu kemudian yaitu ya tidur panjang tanpa ngerepotin siapapun tapi nggak pernah bangun gitu. Jadi statement-statement yang seperti itu. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa memang mau melakukan bunuh diri gitu, atau mengatakannya misalnya gue mati aja deh gitu. Nah sayangnya kan begitu ya, respons kita kadang-kadang amit-amit gitu. Awas tuh ngomong kayak gitu ntar ada setan lewat gitu. Atau
apaan sih lo, lebay banget. Belum lagi kemudian kalau kita mengatakan bahwa kayak nggak bertuhan, kayak tidak punya kepercayaan, kayak nggak punya iman. Mungkin kita sebenarnya berpikir untuk memberi semangat gitu ya, barangkali. Tetapi untuk teman-teman kita dalam kondisi seperti itu, kata-kata kayak gitu justru makin membenarkan gitu kan ya. Saya dibilang lebay gitu, berarti bener dong ya, saya emang nggak berdaya, saya emang nggak bagus dan sebagainya. Nggak beriman, berarti bener dong ya, saya tuh orang yang mungkin penuh kesalahan, penuh dosa dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya dari ilmu yang saya pelajari, apalagi di masyarakat kita yang religius seperti ini, tidak sedikitlah yang benar-benar kayak nggak ada apa-apa gitu, tahu-tahu melakukan. Lebih banyak yang sebenarnya sudah mengibarkan bendera putih untuk permintaan tolong sebenarnya. Cuman masalahnya kita tanggap nggak atau kita paham nggak bahwa sebenarnya pernyataan itu adalah kerekan bendera putih yang teman-teman sebenarnya mungkin pengen dirangkul, mungkin cuman pengen dipegang, mungkin cuman ditemenin aja, didengerin gitu. Itu yang sebenarnya sudah terjadi. Jadi kalau ditanyakan sekali lagi, kita bisa mengenali itu. Baik mulai dari perubahan maupun kata-kata teman-teman yang intinya adalah ketidakberadaannya mereka di tengah-tengah kita. Mbak Vindi, sebetulnya dalam pengalaman Mbak Vindi sendiri dalam mengolah pengalaman-pengalaman yang selama ini dialami itu, apa yang diharapkan oleh Mbak Vindi terhadap orang lain supaya orang lain itu lakukan gitu loh? Apa sih? Sebenarnya sih apa ya, sederhana sih, mungkin didengar dan diberi perhatian gitu ya. Karena kalau aku pribadi saat itu ngerasa biasanya tuh muncul pikiran-pikiran seperti itu saat lagi sendiri misalnya. Jadi rasanya pikiran penuh gitu misalnya, atau ada hal yang lagi masalah terjadi, tapi nggak tahu mau cerita ke siapa, akhirnya mesti ngasih tahu orang. Cuma orang nggak bisa nge-reach out, akhirnya sepi, dan akhirnya itu yang membuat aku jadi semakin merasakan lebih intens lagi tuh rasa pengen bunuh dirinya. Nah tapi sebenarnya sih kalau ditanya tuh mungkin tadi benar kata Dokter Vita ya, kayak menanyakan apa kabar misalnya udah kelihatan nih kayaknya muka-mukanya udah mulai jutek nih, biasanya orangnya ceria atau mungkin udah mulai diem, terus kita menanyakan kabar, misalnya kabar aku, misalnya Dokter Vita WA gitu, Mbak gimana kabarnya, itu sebenarnya sudah sangat berarti buat aku. Apalagi jika kalau misalnya saat aku menyatakan langsung, misalnya mengatakan ke orang terdekat gitu ya, ini kayaknya aku mulai muncul pikiran nggak bener nih gitu. Nah itu harapannya kan aku didengar seperti itu, dan kenapa, mau cerita nggak, tanpa judgement juga gitu. Kayak tadi misalnya ada yang bilang, kenapa nggak ibadah dulu aja apa segala macam kayak gitu-gitu, ya itu emang hal yang berbeda lagi nih. Konteksnya sekarang sudah mulai harus lebih perhatikan kesehatan mental dulu nih gitu. Jadi memang sesederhana nanya kabar, terus didengar, mungkin dipeluk, atau mungkin diajak pergi ke suatu tempat yang suasananya berbeda gitu. Karena kadang kalau kita mengurung diri di kamar terus, tuh kan aura-auranya jadi makin nggak enak gitu ya. Kalau kita pindah ke ruang tamu misalnya, atau diajak pergi jalan ke komplek gitu, taman, itu mungkin ditemenin gitu, itu akan lebih baik gitu. Sebenarnya itu sih yang aku butuhkan di saat pikiran itu muncul ya, bukan nggak muluk-muluk harus diapain apa gimana, dinasehatin gitu. Sebenarnya sih tidak juga gitu, karena kadang pikirannya juga masih terlalu berat untuk memikirkan hal-hal nasihat-nasihat atau yang perlu panjang-panjang gitu sih sebenarnya. Iya, gitu. Iya, nyata itu ya. Iya. Ke Bu Vita, nah ini apa yang diharapkan oleh Bu Vita yang selama ini berkecimpung dalam mendampingi teman-teman yang mungkin ada persoalan terkait dengan yang tadi diceritakan tadi ya. Apa yang diharapkan dari lembaga gereja sebetulnya? Baik, terima kasih. Saat ini kalau saya banyak bicara dengan teman-teman muda, meskipun angka risiko bunuh diri sampai hari ini untuk Indonesia masih ada di atas usia 60 tahun ke atas, yang tertinggi nih Pak. Jadi kita berpikir tuh malah nggak memberikan terlalu perhatian pada kelompok di atas 60 tahun gitu ya. Tapi memang teman-teman muda mulai usia 15 tahun ke atas tuh mulai meningkat pemikiran untuk mengakhiri hidup gitu. Nah ini dua kelompok yang berbeda.
Tetapi dua-duanya sebenarnya sangat membutuhkan perhatian seperti tadi Mbak Vindi sampaikan, ya. Karena isunya pertama rasa sepi. Jadi namanya rasa sepi ya pendampingan tentunya yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah rasa tidak berdaya. Sehingga kalau kemudian kita hadir di sana, Mbak Vindi nggak pengen jalan-jalan, rasa tidak berdaya bisa kita bantu dengan mengajak gitu kan. Jadi dibuat lebih berdaya. Meskipun nanti kita cuma di sana ya duduk-duduk aja gitu. Tapi diajak karena Mbak Vindi atau teman-teman sedang sangat tidak berdaya untuk pengen ngapa-ngapain gitu kan. Pengennya di kamar melulu gitu. Jadi kalau ditarik keluar meskipun ya mungkin kita berdebat dulu dan sebagainya itu akan membantu. Nah, sekarang terkait dengan lembaga gereja. Untuk mereka yang usia lanjut, sebenarnya mungkin mereka ada yang datang ke gereja. Kita perhatikan setiap pagi tuh di misa pagi sebagian besar juga beliau yang lansia gitu. Nah, mungkin ada baiknya pada waktu setiap kali selesai misa kita bersalam-salaman gitu untuk melihat apakah ada raut wajah yang sebenarnya berubah gitu. Karena untuk Mbak Vindi mencoba mencari teman tentunya lebih besar peluangnya. Tapi kalau untuk mereka yang usia lanjut, kemana mau mencari teman? Kesepian ini mau dibantu dari mana gitu. Jadi mungkin kalau mereka hadir ke gereja, maka ada baiknya kemudian kita sapa. Kelompok kedua untuk usia lansia adalah mereka yang sudah tidak bisa ke gereja. Karena mobilisasinya yang terbatas, karena mungkin sakitnya sehingga tidak bisa datang ke gereja, lalu kemudian atau kondisi depresinya membuat tidak bisa ke gereja gitu. Sehingga bagaimana ketika kita membawa hosti misalnya supaya mereka komuni, tidak hanya membawakan hosti terus pulang. Tapi kita tahu bahwa kan pasti beliau nggak bisa ke gereja ya, beliau juga nggak bisa kemana-mana loh. Sehingga kehadiran orang ke rumahnya bisa jadi adalah sesuatu yang menghibur. Ya, jadi bukan cuma membawakan tubuh Kristus saja terus ya sudah ya Bu saya pamit pulang gitu. Tapi ada kunjungan-kunjungan barangkali yang bisa kita lakukan pada waktu kita melihat ada lansia yang biasanya aktif menjadi tidak aktif gitu. Mereka menjadi perhatian kita. Untuk orang muda mereka memang mencari tempat untuk bisa bercerita gitu ya. Tapi orang muda ini memang nomor satu berhubungan dengan media sosial. Bersama dengan teman-teman OMK, mereka sering mengatakan bahwa senang baca quotes-quotes potongan Alkitab atau kalimat-kalimat penyemangat karena media begitu dekat dengan mereka. Sehingga kalau mereka sedang cari kata-kata inspirasi itu enggak bayangin suruh buka Alkitab, bukanya sebelah mana gitu kan ya. Di bagian mana yang kayaknya saya nelisir gitu terus langsung buka itu menginspirasi saya gitu. Sulit pasti, apalagi kalau energinya masih belum ada, nyariin mana ya yang waktu itu gitu. Akan sangat sulit. Nah, tapi kalau kita kemudian menggunakan media, ada quotes yang ditempel di Instagram, ada video edukasi, materi-materi edukasi yang bisa dibaca, mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman untuk dekat dengan akses gitu. Mengajak mereka untuk berkumpul gitu bersama-sama sebagai orang muda, ada media gitu untuk itu. Ada media untuk mereka bisa mengekspresikan dirinya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kekerasan adalah salah satu. Gimana caranya orang muda bisa mengungkapkan bahwa dia mengalami kekerasan? Saya merasa bahwa sebagai contoh tadi pagi saya bertemu dengan seseorang, dia menceritakan pada orang tuanya bahwa dia didorong sampai kebentur padahal dia sedang demam gitu. Terus dia menangis, dia sampaikan kepada ibunya bahwa dia didorong, tapi terus ibunya mengatakan, ya kamu tuh anak cengeng gitu. Sehingga dia nggak punya tempat untuk menceritakan perasaannya dia. Nah, kalau orang muda ini difasilitasi oleh Romo, oleh Frater untuk boleh menceritakan perasaannya, membuat aturan bahwa ini kita saling mengasihi loh ya. Jadi siapapun yang nanti menceritakan tuh ya kita rangkul gitu, itu tentu saja akan sangat menyenangkan. Baik kelompok OMK, baik kelompok Miss Dinar.
Lalu kemudian kalau kita tahu bahwa ada loh teman-teman muda Katolik tapi nggak ikut kegiatan gereja, orang muda dan sebagainya juga sama. Bagaimana kok kemudian kita menyapa mereka gitu untuk hadir bersama dengan kita. Nah, yang lain adalah masalah selain kekerasan, masalah pendidikan. Jadi kalau pendidikannya rendah akan lebih mudah untuk mengalami depresi karena problem solvingnya kan nggak kaya ya dibandingkan mereka yang berpendidikan. Oleh karenanya program ASAK misalnya itu sangat membantu karena saya yakin ASAK akan memberikan investasi supaya mereka nanti lebih terampil untuk mengatasi masalah sehari-hari. Yang ketiga ada program Ayo Kerja, menjangkau teman-teman muda yang belum punya pekerjaan, baik karena memang kesempatan kerja atau apapun gitu. Artinya bisa nih kita mencoba untuk mengenali orang tuh dari kekuatan maupun kelebihannya. Rasanya enak ya kalau kemudian gereja lebih banyak membicarakan tentang talentanya Tuhan gitu. Bukan dipakai sebagai media untuk ngomongin orang. Karena ngomongin orang biasanya negatifnya gitu kan. Tahu nggak ibu itu? Tahu nggak si A? Tahu nggak si B gitu. Mengapa nggak kemudian lingkungan gereja digunakan justru untuk bicara, karena kita menyadari bahwa setiap orang pasti ada talentanya. Entah itu talentanya bikin sambal yang enak, itu talenta tetap gitu kan. Jadi UMKM, program Sabuk itu bisa mengeksplorasi hal-hal tersebut. Jadi sudah banyak hal yang gereja bisa lakukan untuk mengikis masalah kemiskinan, kekerasan, kesepian gitu ya, sehingga mereka bisa lebih baik. Tentu saja doa, lalu bersama-sama menggodok bahwa apa yang kita dengar pada waktu misa, apa yang kita alami sepanjang perayaan Ekaristi juga bisa menguatkan kita untuk at least hidup kita sampai minggu depan gitu, kalau kita datang ke gerejanya seminggu sekali. Jadi banyak sebenarnya yang gereja bisa lakukan. Dan dari survei sebenarnya mengatakan Pak Momo bahwa orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa untuk negara-negara Asia, mereka tetap memilih ke seorang pemuka agama. Jadi ini sumber daya. Nah, tinggal bagaimana respons kita. Kalau terus kemudian kita kaget, terkejut, ya tentunya teman-teman mungkin agak kaget juga ya, kenapa ditanggapi begitu gitu. Terus, Masya Allah gitu ya, kesannya ya kayak, ya ampun kok kayak gitu sih, mikirnya kayak nggak punya Tuhan dan sebagainya. Mereka tentu akan merasa mereka datang ke tempat yang salah. Atau lagi kemudian apalagi dibawa dengan kata-kata ini dosa gitu. Jadi tidak melihat mengapa itu bisa muncul pada seseorang, tapi malah difokuskan pada pikiran ini dosa, pikiran ini lemah iman, pikiran ini nggak bersyukur dan sebagainya, sehingga membuat makin lama malah pengen sendiri, kesepian, tidak berdaya, justru malah berujung ke sana. Gitu Pak Popo. Terima kasih Bu Vita. Nah, Mbak Vindi ini. Mbak Vindi kan ketua Bipolar Care Indonesia. Nah, program-programnya yang selama ini sudah dijalankan apa, Mbak? Oh iya, jadi biasanya di Bipolar Care Indonesia kami mengadakan sebuah kelompok dukungan peer support group. Jadi diinisiasi sesama penyintas. Jadi kami mengalami hal yang sama kan, kurang lebih masalah sehari-hari juga serupa. Jadi kami berkumpul online maupun offline dan saling bercerita gitu, mengasih inspirasi, solusi, motivasi seperti itu. Selain itu kami juga mengadakan edukasi-edukasi terhadap masyarakat umum, kepada mungkin orang tua dari yang mengalami gangguan bipolar atau keluarganya gitu, itu juga kami berikan edukasi. Kami juga ada kelompok dukungan di online juga, di grup WhatsApp dan Facebook, dan selain itu juga kami mengadakan kegiatan-kegiatan pendukung pemulihan, misalnya seperti saya mengadakan terapi seni seperti itu, atau kegiatan kayak olahraga bareng, itu juga kadang kami lakukan, dan ada perayaan Hari Bipolar Sedunia juga setiap tanggal 30 Maret. Kurang lebih itu kegiatannya Pak. Keren ya kegiatan-kegiatannya ya. Asik kayaknya. Asik. Iya betul. Nah, kepada Mbak Vindi lagi, ya, apa kiat-kiat yang bisa diberikan atau pesan-pesan kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka semua memperkuat motivasi hidup
ya bahwa hidup ini begitu bernilai dan berharga untuk kita pertahankan dan kita lanjutkan. Oke, kalau motivasi sih sebenarnya menurut saya tuh kita tuh kalau misalnya diberi kesempatan, termasuk kesempatan untuk hidup ya, bernapas, dan itu berarti kita telah dimampukan juga gitu. Kayak semacam sepaket gitu datangnya antara kita diberi kesempatan dengan dimampukan. Nah kalau misalnya pun gagal nggak apa-apa, Tuhan juga memberi pembelajaran dari sana. Jadi hidup tuh memang ya dijalani aja gitu, karena tadi saya sempat sebutkan juga titik terang jalan akan ada, walaupun nanti akan gelap lagi, terang lagi, ya itu seperti matahari berputar aja gitu kan, bumi berputar. Jadi memang tidak perlu memikirkan terlalu jauh juga atau terjebak ke dalam masa lalu, kita tetap stay di momen yang apa kita punya sekarang, dan itu yang menjadi anugerah buat kita manfaatkan sebaik mungkin lah gitu di momen saat ini yang kita punya ini gitu. Luar biasa ini. Iya, mantap. Nah, Bu Vita, pesan-pesan apa kepada masyarakat atau kita semua yang mungkin juga tahu bahwa di dekatnya, di sekitarnya itu ada orang yang sedang berpikir atau punya kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya, Bu? Baik, matur nuwun. Jadi memang kita nggak pernah memilih tentunya ya Mbak ya. Nggak ada orang yang mau memilih untuk memiliki masalah kesehatan jiwa atau sampai ingin mengakhiri hidup gitu. Tidak ada orang yang pernah memilih untuk berada di posisi itu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita juga tidak bisa tahu gitu seberapa besar masalah yang akan kita hadapi ke depan gitu. Sehingga memang untuk saya, kita perlu lebih ramah barangkali untuk melihat bahwa saya pun pernah sedih, orang lain pernah sedih, sehingga siapapun yang mungkin memiliki emosi yang berbeda adalah bagian dari saudara kita. Gitu. Jadi bahwa ini saudara kita yang saat ini sedang sedih, bahwa ini saudara kita yang mungkin sedang sedang banyak pikiran, ini ada saudara kita yang sedang berpikir untuk mengakhiri hidup. Jadi menerima itu harapannya bisa membuat kita berada di level yang setara. Enaknya kalau setara kan ngerangkul susah kalau di atas, ngerangkul bisanya kalau di samping. Sehingga kalau kemudian kita menemukan teman kita, saudara kita, keluarga kita, anak kita yang kemudian seperti itu, duduk bersama-sama tinggi gitu ya. Lalu kemudian membuka kesempatan untuk kita lebih paham. Nah ini memang saya tahu masalah mendengar ini juga kompleks ya. Kadang-kadang niatnya mendengar tapi sebenarnya menunggu waktu untuk memberi nasihat gitu. Jadi akhirnya kita sebenarnya tidak mendengarkan. Jadi ada baiknya bahwa memang kita menginvestasikan waktu kita untuk menerima apapun yang orang tersebut akan ceritakan kepada kita. Menjaga lebih dulu ucap kita untuk tidak menanggapi lebih dahulu gitu, tapi betul-betul telinganya dua ini digunakan dua-duanya, sementara mulut yang satu ini saya tahan untuk memberikan komentar atau nasihat atau membenarkan atau melarang gitu. Kecuali memang itu sesuatu yang sangat darurat. Lalu kemudian setelah mendengarkan sebenarnya banyak hal yang pada akhirnya merasa ini ya Mbak, merasa lega. Merasa lega, merasa terbantu, bahkan ternyata baik-baik aja ya gitu. Tanpa saya melakukan apapun sebenarnya. Itu pun saya sering alami bersama Mbak Vindi. Dan Mbak Vindi cerita, Mbak Vindi tahu-tahu udah tahu sendiri gitu. Apa yang mau dikerjakan tanpa saya berbicara apapun. Kecuali memang Mbak Vindi bertanya gitu, baru kemudian saya menjawab. Nah, jadi artinya memang sebenarnya mendengarkan saja sudah memberikan kelegaan yang sangat banyak. Lalu kemudian kalau memang ada pertanyaan, memang ingin mendampingi, ya ayo gitu. Tapi kan kita semua punya batasan barangkali. Saya pun juga sampaikan tuh pada Mbak Vindi. Kalau saya terbatas, kadang-kadang saya mengatakan, Mbak datang aja ya ke sini, gitu. Misalnya ke rumah sakit atau kemana gitu. Karena di sana Mbak Vindi mungkin akan dapat penolong. Jadi intinya ketika saya memang tidak bisa, saya akan mengakseskan kepada orang lain yang memiliki waktu lebih banyak daripada saya untuk mendampingi Mbak Vindi gitu. Lalu kemudian jadi membawa ke profesional kalau perlu gitu ya, untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater. Karena sebenarnya teman-teman sendiri 70-80% mengatakan sudah merasa lega ketika menyampaikan pada teman atau keluarga.
Gitu. Jadi kekuatan yang paling perlu diperkuat adalah teman atau keluarga. Lalu kemudian seperti tadi saya sampaikan, survei kalau di negara Asia Kristiani banyak yang kemudian ke romo, ke suster, ke bruder, atau ke frater, atau ke tokoh-tokoh agama yang mungkin dekat dengan mereka gitu. Nah ini juga sama. Nah bila memang membutuhkan bantuan lebih, baru kemudian pergi ke para profesional kesehatan jiwa seperti para dokter, para perawat, para psikolog, dan para psikiater. Itu barangkali kurang lebih Pak Pomo. Matur nuwun. Terima kasih Bu Vita. Nah, ke Mbak Vindi ini. Setelah Mbak Vindi melewati momen-momen dalam hidup Mbak Vindi yang mungkin ya berat, tetapi puji Tuhan sekarang sudah lewat itu, lalu Mbak Vindi sendiri bagaimana memaknai seluruh peristiwa-peristiwa itu hingga sekarang ini, sehingga Mbak Vindi punya kekuatan juga untuk menemani, untuk mendampingi, untuk share pengalaman ke orang-orang yang lain. Iya, saya memaknai segala peristiwa dalam hidup saya sampai ke titik ini, itu artinya kan saya diberi kesempatan dan dimampukan ya, dan saya tidak hanya ingin itu terjadi pada diri saya, maksudnya pesan-pesan kebaikan itu ingin saya sampaikan juga ke orang lain. Jadi saya punya value hidup tuh bagaimana saya bisa bermanfaat dengan apa yang saya punya, walaupun mungkin dari pengalaman yang tidak enak, tapi bagaimana pengalaman tidak enak itu saya olah menjadi sebuah mungkin inspirasi dari perjalanan hidup saya ke teman-teman yang baru memulai perjalanan sulitnya mungkin, atau mungkin baru diagnosa seperti itu. Saya membantu mereka, dan itu ternyata setelah saya lakukan dengan membantu, saya merasa diri saya terbantu juga gitu. Kadang kan misalnya saya lagi sedih, terus ada yang nanya, Mbak Vindi, makasih ya udah bales WA saya waktu itu, sekarang saya udah mulai membaik, dan dia bercerita berterima kasih gitu kepada saya. Itu kan sebuah hal luar biasa yang menjadi motivasi juga gitu untuk saya lebih bisa membagikan lebih banyak lagi gitu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Mbak Vindi. Sama-sama. Nah sekarang ke Bu Vita ini, banyak orang pasti juga tertolong dengan peran Ibu Vita. Bagaimana Ibu Vita memaknai seluruh pelayanan Ibu? Matur nuwun Pak Pomo. Kalau saya pribadi, ya mungkin ada posisi yang saya merasa bahwa tugas saya menolong teman-teman gitu ya. Tapi sebenarnya saya merasa bahwa hubungan saya dengan orang yang sedang saya bantu gitu ya, misalnya atau pasien atau klien itu, sebenarnya kami saling. Seperti tadi saya sampaikan gitu bahwa saya tuh selalu berusaha untuk membuat ruangan kami itu sebagai ruangan yang para ahli berkumpul gitu. Saya ahli mungkin karena pendidikan saya, buku-buku yang saya baca. Sementara Mbak Vindi dan teman-teman adalah ahli karena pengalaman hidup. Sehingga tahu apa yang fit dan nggak fit gitu. Nah, ketika saya menjuduli ini sebagai pertemuan para ahli, sehingga pada akhirnya saya merasa bahwa saya pun juga mendapat manfaat dari teman-teman gitu. Bila apa yang saya lakukan teman-teman maknai sebagai manfaat, tentunya saya bersyukur gitu. Tetapi saya juga tahu bahwa saya juga rentan untuk tidak cocok gitu dengan apa yang teman-teman harapkan gitu. Tapi setidaknya teman-teman tahu bahwa saya ada ketika teman-teman mungkin membutuhkan, dan saya berusaha untuk merespons. Nah, tetapi seperti ini saya mengatakan, saya pernah gitu ya mendengar dari Mbak Vindi misalnya. Saya tuh kalau belajar taunya cuman outreach gitu, mencoba menjangkau mereka yang membutuhkan bantuan gitu. Itu satu sisi membuat kayak saya ada dari ketinggian terus turun ke bawah untuk mengangkat teman-teman gitu. Tapi Mbak Vindi memperkenalkan istilah reach out gitu. Jadi bahwa kalau teman-teman mengetahui kondisinya, ya juga harus keluar untuk menggapai. Jadi saya merasa bahwa tangan saya mencoba untuk menjangkau, tapi memang tangan teman-teman juga harus ikut menjangkau. Nah jadi apa yang saya lakukan mungkin bermanfaat karena kerjasama berdua. Bukan karena saya sendiri atau teman-teman sendiri, tapi karena kami bersama-sama. Saya meresepkan obat pun kalau teman-teman tidak berkeinginan untuk meminum juga nggak ada manfaatnya gitu kan. Sehingga saya merasa bahwa kalaupun teman-teman mengalami pemulihan, tentunya saya percaya itu karena Tuhan. Tapi kemudian yang kedua adalah nomor satu buat saya justru karena teman-teman sendiri.
Karena minum obat-obatan psikiatri nggak mudah sama sekali, Pak Momo gitu. Banyak efek sampingnya juga nggak ngenain. Pada teman-teman juga misalnya sebagai contoh efek sampingnya menambah berat badan misalnya. Sehingga untuk teman-teman yang ingin berpenampilan baik laki-laki maupun perempuan itu kan mengganggu gitu. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman harus minum obat tapi juga harus berhadapan dengan efek samping seperti itu. Sehingga saya merasa bahwa setiap pertemuan saya pengen menyampaikan terima kasih sudah berjuang untuk minum obat itu gitu. Jadi kalau sedang turun terus kemudian teman-teman mau menjangkau kami, itu saya merasa saya pengen sekali mengatakan terima kasih untuk sudah reach out gitu. Sehingga bantuan saya akan bermanfaat. Jadi ibaratnya nggak kayak tepuk tangan sendiri gitu ya Pak Umum, tapi ada temannya sehingga pada waktu kami bersama-sama berhasil ya kita tepuk tangan bareng sebenarnya dan meriah karena kita bersama gitu, bukan karena salah satu gitu. Jadi saya diperkaya karena kondisi ini, banyak hal yang saya justru belajar dari teman-teman seperti tadi ya. Kalau kondisi begitu tuh nggak enak diginiin gitu. Maka saya mungkin juga tidak melakukan hal itu pada yang lain. Demikian juga ide dari Mbak Vindi saya pakai untuk teman-teman yang lain gitu. Sehingga tanpa Mbak Vindi sadari, Mbak Vindi langsung menginspirasi karena saya gunakan untuk menolong pasien lain gitu. Mungkin pasien itu akan melihat kayak saya berpengetahuan banyak gitu ya Pak Momo, bersyukur pada Tuhan, padahal enggak. Dan saya sampaikan itu pada pasien saya bahwa ada pasien saya yang begini dan dia berhasil, kamu mau coba enggak gitu. Jadi Mbak Vindi menginspirasi melalui kami. Terima kasih Bu Vita. Sharing dari Ibu Vita dan Mbak Vindi dan juga pesan-pesan serta pemaknaan yang dilakukan atas karya-karya dan juga pengalaman-pengalaman Bu Vita dan juga Mbak Vindi mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Vita dan juga Mbak Vindi untuk kehadirannya di tengah-tengah kami semua. Semoga Bu Vita dan juga Mbak Vindi selalu diberi kesehatan yang prima dan juga seluruh karyanya diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan undur diri. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.